Nah, apa kabar? Assalamualaikum semua teman-teman Cool Community. Dan hari ini teman-teman kita sangat beruntung. Kenapa? Seputar olahraga untuk Cool Community kali ini kita membawa satu olahraga yang sangat spesial yaitu triathlon. Jadi sebelum itu saya kenalkan diri saya sebagai host ataupun pengacara untuk sesi ini, Nazrul Salim. Jadi hari ini kita bersama di studio kita ada seorang yang sosok yang cukup lama, berpengalaman di dalam dunia triathlon. Nah, kita kenalkan Bang Hasbi Lubis. Nah, Bang Hasbi, sebelum kita sebenarnya kita di Cool Communities udah sediakan Bang Hasbi ada lebih daripada 10 pertanyaan. Jadi sangat banyak ya, sangat banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita pergi kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa nggak Bang Hasbi mungkin kenalkan diri Bang Hasbi sedikit sebanyak, umurnya tadi berapa? 17 tahun ya? Umur berapa? Pacarannya berapa orang? Kira-kira. Mungkin Bang Hasbi silakan. Oke. Ya. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Pak Nazrul dan Cool Communities. Saya Hasbi Lubis. Saya umur sekitar 47 lah. Muda lagi lah Pak. Oke. Saya latar belakang saya pekerja kantoran biasa. Jadi saya juga aktivitas sehari-hari pergi kantor, pulang kantor 8 to 5 lah. Saya punya satu istri, kita ada satu anak, dan untungnya juga istri saya juga menekuni bidang yang sama. Okay, jadi kita mulai bersama, malah istri saya yang mendorong saya lebih dulu untuk masuk ke lari, berenang, bersepeda. Jadi cukup menyenangkan sebetulnya. Tapi sebenarnya lebih mendalam untuk mengenali Bang Hasbi Lubis. Saya juga baru kenal sebenarnya ya. Dengar-dengar Bang Hasbi ini kalau ikut branding Ironman ya, udah hampir 10 kali ya sebenarnya. Dan kenapa 10 kali? Kedua, sejak kapan sebenarnya Bang Hasbi terdorong untuk mulai olahraga yang namanya triathlon? Ini banyak nih sih orang-orang yang dengar ini yang belum pernah tahu tentang triathlon. Jadi kenapa 10 tahun dan sejak kapan sebenarnya? Oke, ini menarik sekali Pak Nazrul. Pertama-tama saya memang dari awal pingin sekali bisa ikut Ironman, long distance triathlon. Oke. Tapi saya tidak bisa berenang. Jadi tidak bisa berenang sama sekali. Jadi baru sekitar 2014 lah, 2013-2014 saya baru mulai belajar berenang. Itu juga setelah didorong oleh istri saya. Nah, begitu saya bisa berenang, saya merasa tidak ada lagi limitasi saya untuk mengikuti multisport. Berenang, sepeda, dan lari. Jadi artinya lebih confident ya sekarang, lebih confident. Betul. Dan sesudah bisa berenang, akhirnya saya kembali melihat impian masa kecil saya. Wah, ini mungkin saya bisa ikuti multisport sekarang. Jadi itulah pencetus di awal. Nah, kenapa Ironman? Karena yang pertama itu sesuai dengan nama komunitinya is cool. Ironman is cool. Ya. Jadi sewaktu kecil memang saya lihat, wah ini olahraga yang cukup menantang. Tapi saya tidak bisa berenang. Nah, begitu saya bisa berenang, saya coba satu-satu. Saya waktu itu sudah berlari, sudah bersepeda juga, dan berenang mulai. Dan saya ikuti, ternyata ada satu yang berbeda dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Saya bayangkan sebelumnya Ironman ini sangat susah. Challenging ya? Very challenging physically, mentally, walaupun betul. Tapi saya dapati Ironman ini sebenarnya fun. Oh iya? Itu sebabnya setelah saya lakukan pertama kali Ironman race, mau lagi yang kedua, mau lagi yang ketiga, yang keempat, sampai akhirnya sesudah sekitar 4 tahun dari mulai Ironman yang pertama, saya sudah lakukan ya hampir 10 kali lah. Oke, nanti juga kita ada banyak pertanyaan. Tapi jangan takut-takutkan ini anak-anak muda nih kalau mau main triathlon. Karena saya sendiri ya Bang Hasbi, saya sendiri aja waktu dengar dari segi branding Ironman, triathlon itu emang sebenarnya agak takut juga ya. Karena ini renangnya kok sampai jaraknya jauh kayak orang gila segala macam. Tapi ayo kita mungkin di sini sesi ini bisa kita jelaskan. Yang tadi itu yang saya mau tahu itu di mana duduknya fun-nya di dalam triathlon. Oke. Nah, betul sekali. Ironman adalah branding.
Ironman mewakili long distance triathlon. Tapi kata triathlon itu yang saya rasa lebih penting bagi kita semua. Triathlon adalah multisport dan tidak semua orang yang menekuni triathlon harus menjadi Ironman atau harus mengikuti Ironman untuk mendapatkan fun-nya tadi. Iya, kayak orang Muslim, contohnya kalau mampu berumpi haji. Baru lagi, betul sekali. Jadi di triathlon sendiri kan banyak distance. Ada sprint distance, ada Olympic distance, yang challenge-nya juga ampun. Itu betul-betul yang speed. Paling singkat, yang paling kecil itu sering di race yang ada mereka organize itu paling singkat berapa? Biasanya itu sprint dan Olimpik. Sprint itu oke, baik, sedikit ya mungkin supaya netizen cool kita bisa tahu ya. Kalau sprint distance itu renang berapa jauh, Bang? Itu sekitar 500 sampai 750 meter. Oke. Kemudian sepeda 20 km. Jadi kalau di kolam itu ya kolam 50 bolak-balik 10 kali lah. 10 kali, kira-kira begitu. Tidak begitu jauh lah. Nggak begitu jauh. Nggak begitu jauh. Langsung sepedanya? Sepeda 20 km. Iya, kalau saya kan asli Singapura. Kalau 20 km di East Coast Park Singapura, pojok sana. Ya, PP udahlah. Udah, nggak begitu jauh. Dan lari ya kayak kita biasa keliling kompleks lah, 5 kilo. Oke, iya. Fun. It's fun. Ya? It's fun. Oke, jadi selain dari itu di mana? Kita terangkan lagi di mana duduk funnya lagi, Pak. Nah, multisport ini kan sebenarnya seperti namanya beberapa sport yang digabung jadi satu. Triathlon itu sebenarnya pun bukan hanya gabungan dari 3 sport. Oh, oke. Bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6. Wah, ini hal yang baru, Bang. Yeah. Nah, jadi fun-nya itu ada pada saat kita bukan hanya pada saat race, tapi pada saat mempersiapkan race-nya juga. Fun-nya itu pertama kita bisa menekuni banyak hal secara yang berbeda, secara bersama-sama atau bergantian. Jadi lebih susah untuk bosan. Oke. Dan yang kedua, karena ada beberapa hal yang kita lakukan bersama, kita juga mulai belajar. Belajar dari kawan-kawan, belajar dari komunitas, belajar dari cool. Oke. Jadi belajar itu sesuatu yang fun karena kita bukan hanya kita menanyakan hal yang baru, tapi kita juga mendapatkan hal-hal yang mungkin kita belum tahu dan kita bagi sesama teman-teman. Itu menurut saya multisport adalah juga multi conversation. Yeah. That's the fun thing. Iya, sebenarnya saya juga sangat setuju. Saya juga baru nih ya sebenarnya berapa bulan ya di dalam dunia triathlon. Kalau dulu ya dari kecil kan sepak bola terus. Jadi satu benar, karena saya dulu nggak pernah ya Bang, nggak pernah ada coach juga mengajar saya tentang degupan jantung Bang. Kayak dokter jadi, heart rate, larinya harus zona 2, 3, 4, 5 baru saya tahu. Jadi ada banyak sebenarnya hal. Betul. Baik, tapi kita mau pergi kepada satu lagi pertanyaan Bang. Ini sangat penting. Sama juga dengan saya ataupun teman-teman saya. Baik, sewaktu orang mendengar multisport ataupun triathlon, aku nih mau coba nih, gue mau coba nih di olahraga triathlon. Yeah. Tapi kebanyakan ya, termasuk diri saya, aduh triathlon mahal sih, sepeda juta-juta, gue dengar ratus juta itu ini. How do you explain this? Oke, mungkin saya mulai dari contoh saya sendiri dulu. Saya mulai lari di 2012, di 2013 saya beli jam GPS lah. GPS watch. Itu merek apa? Nggak bisa bilang. Nggak bisa bilang ya? Ada endorsement. Oke. Oke. Nah, kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, kita tiap 2 tahun, 3 tahun beli baru. Tapi saya dari 2012 sampai 2019, jam yang sama masih saya pakai. Wih, aduh nggak bawa hari ini ya? Nggak bawa. Jadi, itu satu. Dan yang kedua, saya mulai dari apa yang saya ada. Saya waktu itu ada road bike yang biasa saja. Pada waktu itu juga road bike-nya bukan di keluaran 2013 saya beli ya, di 2013-2014, tapi 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Jadi kawan-kawan juga bisa mulai dengan second purchase, sepeda second hand. Ya kayak saya lah second hand. Nah, even sampai saya melakukan Ironman long distance race. 3 Ironman saya lakukan dengan sepeda road bike.
bukan dengan TT yang puluhan atau ratusan juta. Dan dengan GPS yang sama, dengan peralatan yang sepatu juga saya beli yang 100-200 ribu. Jadi kembali lagi ke kita, kalau kita mau mengikuti triathlon sebagai ajang unjuk diri, and then sky is the limit. Oke. And the depth of your pocket is the limit. Oke. Tapi kalau kita mau menekuninya sebagai lifestyle, the healthy lifestyle, community, engagement, peralatan adalah nomor 2. Oke. Ini sesuatu baru ya yang saya pelajari sekarang. Oke. Nomor 1 adalah have fun. Oke. Do it, Fun itu have fun. nomor 1, peralatannya nomor 2. Peralatan nomor 2. Iya. Betul. Oke. Jadi tidak sepenuhnya betul, malah saya cenderung mengatakan salah kalau Ironman itu, triathlon itu adalah olahraga yang mahal. Jadi mahalnya di mana, Bang? Mahalnya Mahalnya di mana? Nah, Di kita atau gimana? mahalnya saya rasa bukan di bendanya. Oke. Mahalnya adalah di komitmen kita. Oke. Karena sama seperti mengerjakan hobi-hobi yang lain, kalau kita hobi aeromodeling misalnya, Iya. kita spend waktu untuk mengetahui aeromodeling. Kita beli peralatan macam-macam. Iya, golf juga mahal kan? Golf juga mahal. Dari jam 5 sampai jam 1, jam 2. Iya, benar. Itu baru 18 hole. Iya. Nah, yang mahal sebenarnya itu adalah seberapa banyak kita luangkan waktu untuk menekuni triathlon ini. Kalau menurut saya.